Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki beberapa jenis tanaman hias ya. Namun memang keberadaan tanaman hiasnya ini bisa menjadikan pada bagian halaman ataupun teras rumahnya itu lebih asri. Dan di sini dibuat beberapa tempat ya untuk meletakkan beberapa tanaman hiasnya. Di antaranya ada pada bagian teras ini bergerombol ya. Dan kemudian pada bagian ujung sana dan sebelahnya juga. Kemudian di bagian pojok sana dan juga di bagian depan pintu pagar rumah masuk ya, di halaman ya, di sini. Dan kemudian pada bagian samping rumahnya. Dan di sini lebih dominasi ke warna-warna hijau dengan tanaman-tanaman hias yang memiliki ukuran memang cukup besar ya. Seperti pada bagian sisi sana, itu ada beberapa jenis tanaman hias, di antaranya ada tanaman hias puring, kemudian ada melati, kemudian ada suplir juga, kemudian ada tanaman hias anthurium kuping gajah. Dan di sini benar-benar alami ya, benar-benar alami karena untuk penempatan ini masih diliarkan seperti ini. Jadi nampak asli sekali ya, alami sekali. Dan kemudian pada bagian sisi sini ini ada tanaman hias anthurium gelombang cinta yang memang memiliki ukuran yang sudah sangat besar. Dan memang untuk tanaman hias anthurium ya, ketika tanaman hiasnya itu sudah mulai tumbuh besar, rimbun, itu biasanya harus dilakukan pergantian pot, karena kalau tidak biasanya pada bagian tanaman tersebut itu akan menjadi lebih kerdil ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias adenium ataupun kamboja Jepang. Ada pilolinet juga. Kemudian ada aglonema klasik ya, ini saya tidak tahu jenisnya namanya apa ya. Kemudian di sini juga ada aglonema bicroy. Nah, kenapa daun dari tanaman hias aglonema bicroy ini seperti ini, kusam seperti ini, hampir tidak terlihat ya, hampir tidak terlihat daun segarnya? Karena penempatan pada tanaman hias aglonema bicroy ini benar-benar full terkena cahaya matahari, sehingga menjadikan pada daun dari tanaman aglonema bicroy ini benar-benar kusam seperti ini. Memang untuk penempatan terhadap beberapa jenis tanaman hias ya, apalagi jenis tanaman hias daun, itu alangkah baiknya berada pada bagian teras dalam, ataupun ketika terkena cahaya matahari itu hanya beberapa saat saja, namun tidak full ya. Karena dampak dari tanaman hias daun ketika terkena cahaya matahari secara berlebihan ini akan seperti ini. Nah, kemudian saya bakalan melihat pada bagian sisi sini ya. Di sini juga ada tanaman hias aglonema bicroy. Di sini sepertinya ada dua jenisnya. Yang satu ini aglonema bicroy yang biasa, yang satunya ini ada aglonema bicroy yang mutasi hijau. Dan sini terlihat sangat rimbun sekali ya. Terlihat sekali untuk perbedaannya. Dan di sini sangat rimbun sekali ya. Dan untuk penggunaan media tanamnya, di sini menggunakan tanah dicampur dengan sekam mentah. Sudah banyak sekali ini anak pinaknya ya, banyak sekali. Namun memang untuk tanaman hiasnya pada bagian sini ya, di teras ini tidak begitu terawat ya, namun memang bisa tumbuh dengan sangat baik. Dan di sini juga ada tanaman hias keladi pink love, ada mirzani juga, ada anthurium, kemudian ada alocasia dragon hijau, kemudian di sini juga ada divenbasia sparkles, ada janda bolong, ini jenisnya Andansoni. Kemudian ada sirih gading juga. Kemudian ada tanaman hias anthurium gelombang cinta. Memang jenis-jenis tanaman hias anthurium ya, ketika memang sudah tumbuh sebesar ini memang membutuhkan tempat ataupun ruang yang lebih luas lagi ya.
Karena di sini dengan ukuran teras yang cukup luas ya, ini hanya mampu menempatkan 3 tanaman anthurium. Memang karena ukurannya itu memang sudah besar, jadi daunnya udah sangat lebar sekali. Dan pada bagian sisi atas ini ada beberapa jenis tanaman hias anggrek ya. Di sini sudah mulai berbunga sehingga terlihat sangat cantik ketika tanaman hias anggrek ini mulai berbunga. Dan biasanya tanaman hias anggrek ini bunganya ini sangat tahan lama ya. Ini bisa sampai 4, 5, 6 bulan ya. Keren banget ya. Dan ini juga berseberangan ya atau bertepatan di daerah pinggir jalan raya. Nah, kemudian pada bagian sisi sini ini juga ada beberapa tanaman yang memang ukurannya ini sangat jumbo sekali, sangat besar-besar sekali dan rimbun sekali ya. Memang sangat tepat sekali ketika hunian ataupun rumah itu berada di pinggir jalan raya, maka penempatan tanaman-tanaman hias itu memang baiknya itu memang yang berukuran besar. Setidaknya bisa menghalau polusi udara dari kendaraan ya. Nah, kemudian di bagian sisi sini itu ada anthurium gelombang cinta, ada puring, ada Sansevieria trifasciata, kemudian ini semacam kayak jambe ataupun sikas ya, jenisnya sikas. Kemudian ada puring juga, ada anthurium gelombang cinta, ada anthurium Mickey Mouse. Senang ya ketika pada bagian halaman ataupun teras itu terdapat tanaman hias. Setidaknya pada bagian halaman ataupun terasnya itu akan terlihat sangat asri. Dan di bagian sisi rumah ya, karena memang secara kebetulan lingkungan di sini tuh hampir semuanya itu pada terasnya ya ada tanaman hias. Nampak dari sini ya, keren ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga perawatan ataupun cara mengatasi ketika tanaman hias itu sudah mulai terlihat tidak baik. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.